Selamat malam semua. Saya di sini akan membacakan tentang materi Room Division 6. Kebijakan overbooking adalah suatu kebijakan yang menerapkan penerimaan pesanan kamar lebih banyak dari jumlah kamar tersedia, disebabkan terjadinya no-show atau pembatalan tanpa pemberitahuan. Contoh, hotel dengan 100 kamar, 20 akan dijual kepada walk-in guest, sedangkan 80 akan dijual kepada reservation guest. Dari data yang tersedia, sebanyak 10% sampai 15% adalah no-show. Berdasarkan perhitungan tersebut diterapkanlah kebijakan overbooking, yaitu dengan menerima pesanan kamar sebanyak 88 kamar. 80% ditambah 10%, atau 92 kamar, 80 ditambah 15%. Dengan demikian akan terjadi no-show 10% sampai 15%. Dengan demikian, bila terjadi no-show 10-15%, maka kamar yang terjual masih bisa dipertahankan sebanyak 80 kamar. Kebijakan ini mempunyai risiko tinggi. Jika semua pemesanan datang, maka kekurangan sebanyak 8-12 kamar. Yield management. Pengertian. Suatu metode yang digunakan untuk menjual jenis kamar yang tepat kepada tamu yang tepat dengan harga yang tepat dan pada waktu yang tepat. Aplikasi yield management mencoba untuk, yang pertama, memaksimumkan room rate ketika demand melebihi supply. Yang kedua, ketika supply melebihi demand, berusaha memaksimumkan tingkatan hunian kamar sekalipun pada tingkat harga rata-rata. Langkah keberhasilan pelaksanaan konsep yield management adalah penekanan peran SDM yang memungkinkan sistem ini berjalan. Yang pertama, mengembangkan kultur atau budaya yield. Yang kedua, membuat analisa terhadap keseluruhan permintaan. Yang ketiga, menciptakan adanya keterikatan nilai harga. Yang keempat, menentukan pangsa pasar yang tepat sesuai dengan produk. Yang kelima, melakukan analisis terhadap bentuk permintaan (demand). Yang keenam, mengamati dan mempelajari kecenderungan penurunan dan pembatalan permintaan. Yang ketujuh, mengevaluasi dan merevisi sistem. Mengembangkan budaya yield formal. Yang pertama, proses perekrutan karyawan terutama pada tahapan seleksi. Benar-benar selektif untuk memperoleh karyawan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi dan analisis. Demikian juga, penempatan harus sesuai dengan keahliannya dan kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua, menggunakan kriteria kinerja yield management guna mengevaluasi kinerja FO atau usaha hotel keseluruhan. Yang ketiga, memasukkan yield management serta aktivitas kegiatan untuk memperkirakan ke dalam uraian tugas. Yang keempat, membentuk forecasting komite dengan melibatkan semua manajer debt. Yang kelima, memperbaiki sistem remunerasi sebagai kontra prestasi peningkatan kinerja operasional yang dihasilkan melalui yield management. Non-formal, memberikan contoh tentang komitmen yang tinggi terhadap aplikasi konsep YM. Yang kedua, memberikan batas toleransi terhadap kesalahan tertentu, terutama pada tahap awal pelaksanaan YM. Yang ketiga, tidak hanya melibatkan manajer divisi kamar, akan tetapi seluruh seksi. Yang keempat, usahakan dalam pelaksanaan konsep YM, segala sesuatu menjadi sederhana dan mudah dimengerti. Yang kelima, memberikan penghargaan kepada karyawan yang melaksanakan konsep YM dan memberikan masukan ide-ide baru. Membuat analisis terhadap keseluruhan permintaan kamar. Analisis permintaan
adalah alat yang dipergunakan hotel untuk memonitor dan menangkal tekanan internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap kemampuannya untuk mencapai penghasilan yang tinggi. Hasil analisis permintaan bertujuan untuk mengetahui dan mengambil langkah-langkah sehingga memperoleh posisi pasar yang kuat. Analisis ini meliputi yang pertama, komplikasi data pasar yang berkaitan dengan lokasi hotel, karakteristik lokal, demografi, dan transportasi, dan lain-lain. Yang kedua, menentukan sumber permintaan yang potensial di daerah hotel yang bersangkutan sebagai petunjuk sehingga memperoleh permintaan total secara kuantitatif. Yang ketiga, mengidentifikasi pesaing dan keuntungan relatif yang dapat diperolehnya. Yang keempat, mendapatkan informasi tentang kekuatan dan kelemahan baik yang dimiliki hotel pesaing atau hotel itu sendiri. Yang kelima, membedakan pangsa pasar utama seperti tamu grup dan transient business. Yang keenam, perkiraan permintaan kamar baik secara finansial ataupun non-finansial. Yang ketujuh, mengkaji ulang secara kritis setiap keputusan dan informasi yang diperoleh. Yang kedelapan, mendengar dan berbicara dengan staf atau karyawan untuk mendapatkan masukan atau ide sehingga dapat diperoleh hasil analisis yang berkualitas. Yang kesembilan, untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka perlu berita-berita yang terkini dari surat kabar serta menjalin hubungan dengan birokrasi. Cetak biru pelayanan tamu di room division adalah merupakan suatu gambar atau peta yang secara akurat menggambarkan sistem jasa sehingga setiap orang yang terlibat dalam penyediaan jasa tersebut dapat memahami dan melaksanakannya secara objektif terlepas dari apapun peran maupun sudut pandang individualnya. Jadi, di dalam cetak biru ini terdapat segala unsur aktivitas, langkah, dan prosedur yang interaksi secara visual yang menyangkut siapa yang melakukan apa, untuk atau dengan siapa, berapa sering, dan dalam kondisi seperti apa. Tujuan, agar setiap petugas dapat mengetahui tahapan-tahapan kegiatan mana yang merupakan kegiatan kritis dengan kegiatan-kegiatan di mana tamu harus menunggu, serta kegiatan-kegiatan yang merupakan kegiatan pengambilan keputusan oleh pelaksanaan pelayanan. Sekian dari materi ini. Terima kasih.